ini kita akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, akan lebih baik ketika kita memulainya dengan umul kitab. Mari kita buka pelajaran ini dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga dengan Fatihah ini pembelajaran kita bisa lancar. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dari teman-teman dulu ya, dari adik-adik dulu. Yang pertama ada Taskia, Hadir. ada Nilta, Hadir. Nafisa, hadir. Maulida, Alfarosa, hadirah. Erin, hadirah. Hadir semua ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi yang kemarin. Materi yang kemarin Ibu sudah menyampaikan mengenai iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita adalah percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya akan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan Malam. dan menciptakan manusia, malaikat serta para Nabi. Nah, dengan itu kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai iman kepada para malaikat. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan juga indikator yang akan dicapai oleh anak-anak. Yang pertama, mengenai kompetensi dasar yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami tugas-tugas dari para malaikat. Selanjutnya yaitu kalian dapat menyajikan contoh-contoh perilaku atau sifat-sifat dari para malaikat. Nah, indikatornya yaitu kalian meyakini akan adanya para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kalian dapat meneladani sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya kalian dapat menampilkan contoh-contoh apa saja yang dapat kalian teladani. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai iman meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Dari cahaya. Bahasa Arabnya cahaya adalah nur. Nah, kita tahu ya, sudah banyak dijelaskan dari dulu ketika kalian masih SD bahwasannya malaikat diciptakan dari Nur. nur atau cahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat jauh dari sebelum Allah menciptakan manusia. Nah, iman sendiri dalam bahasa Arab itu adalah Tasdik. tasdik. Apa sih artinya dari tasdik? Membenarkan. Membenarkan. Nah, betul. Tasdik adalah membenarkan. Jadi, iman kepada malaikat artinya kita membenarkan, kita percaya dan kita yakin bahwasannya adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah dari Cahaya. dari nur atau dari cahaya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang Dua. kedua. Yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai nama-nama dari malaikat dan juga tugas-tugasnya. Apakah ada yang sudah tahu siapa sajakah nama-nama malaikat? Ada yang tahu? Tahu. Tunjuk jari. Nanti akan Ibu beri hadiah. Apa? Maulida? Silahkan. Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar. Cukup. Selanjutnya. Nakir, Rosa. Rakib, Atet, Maklik, Ridwan. Nah, oke. Sekarang silakan berdua maju ke depan, akan Ibu beri hadiah. Nah, Ibu beri hadiah karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Kasih Ya. Oke, selanjutnya
Siapa yang tahu tugas malaikat Israfil? Israfil, ayo Israfil, siapa yang tahu? Israfil ada yang tahu? Meniup sangkakala. Meniup sangkakala, silakan Taskia untuk maju ke depan. Taskia mendapatkan hadiah karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari dulu siapa saja sih nama-nama dari para malaikat, ya. Siapa nama para malaikat? Yang pertama ada Jibril. Yang kedua Mikail. Mikail. Tiga Israfil. Israfil. Keempat Israel. Israel. Kelima Mungkar. Mungkar. Enam Nakir. Nakir. Tujuh Rokib. Rokib. Delapan Atid. siapa? Atid. Atid. Sembilan Malik. Malik. 10 Ridwan. Ridwan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan buku bacaan mengenai tugas-tugas dari para malaikat dan nanti kalian akan mencari apa saja sih tugas-tugas dari para malaikat. Akan Ibu bagi dua kelompok, ya. Yang pertama yaitu kelompok dari Taskia, Nilta, dan juga Maulida. Yang kedua, Nafisa, Alfa, dan Erin. Silahkan perwakilan kelompok 2 orang untuk maju ke depan. Akan Ibu beri buku panduan. Nah, ini dicari di dalam bukunya, masing-masing ada semuanya. Dicari, nanti setelah dicari, ditulis, dan maju ke depan. Oke? Silahkan dikerjakan dulu. Sambil kalian membaca, sambil Ibu menjelaskan lagi ya. Ya. Sambil membaca, sambil menjelaskan lagi mengenai sifat-sifat dari malaikat. Ya, sifat-sifat dari malaikat. Ada yang tahu sifat-sifat dari malaikat? Tidak tahu? Tahu. Apa? Sebutkan satu saja sifat. Tidak makan. Tidak makan, lalu? Tidak tidur. Tidak tidur, sudah cukup. Malaikat itu tidak makan dan Tidak tidur. Nah, selanjutnya selain malaikat tidak makan dan juga tidak tidur, malaikat juga tidak memiliki nafsu. Jadi tidak sama dengan manusia. Allah menciptakan malaikat tidak sama seperti manusia. Tentu saja malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya. Manusia diciptakan dari Tanah. liat atau lumpur hitam. Nah, dahulu sedikit cerita sambil kalian mencari jawabannya. Dahulu ketika Allah berbicara atau Allah berfirman kepada para malaikat dan mengatakan bahwasanya Allah akan menciptakan seorang manusia untuk menjadi pemimpin di bumi, para malaikat terbingung, tercengang. Mengapa? Karena mereka berpikir, apakah saya tidak taat kepada Allah? Apakah saya durhaka kepada Allah? Sehingga Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, lalu Allah pun menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Lalu seketika itu malaikat pun terdiam. Dan setelah itu Allah menciptakan si Adam atau Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat atau lumpur hitam. Nah, setelah itu Allah mengajarkan kepada Adam berbagai nama benda yang ada di surga, tapi tidak mengajarkannya kepada para malaikat. Sehingga ketika Allah berfirman kembali, wahai para malaikat, sebutkanlah seluruh benda yang ada di surga ini. Lalu malaikat terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Tetapi ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam mampu menjawab semua pertanyaan dari Allah dan bisa menyebutkan apapun yang ada di surga. Nah, seketika itu
para malaikat sangat menghormati Adam dan sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sedikit cerita mengenai Nabi Adam. Nah, sekarang apakah sudah ada yang bisa maju ke depan dan menyebutkan nama-nama dari para malaikat dan tugasnya? Ayo, 2 orang dari perwakilan kelompok. 2 orang, 1 dari kelompok 1 dan 1 dari kelompok 2. Yo, silahkan maju ke depan. Maju ke depan. Ini dari perwakilan kelompok berapa? 1 atau 2? 2. Oh iya, silahkan sini. Ya, dibaca. 1 malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2 malaikat Mikael. Apa? Malaikat Mikael tugasnya? Bagi rizki dan menurunkan hujan. Ya, selanjutnya malaikat. Ya. Israel mencabut nyawa. Ya. 5 Mikael menanyai mayit dalam kubur. Sudah cukup. Sudah menyebutkan 5, yaitu malaikat Jibril yang Menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikael Mikail yang memberikan rezeki. menurunkan hujan. Lalu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil yang mencabut nyawa. Lalu malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar itu tugasnya Menanyai mayit dalam kubur. Oke, terima kasih. Sebentar, Ibu beri hadiah. Hadiah untuk berdua. Nah, ya selanjutnya dari kelompok 1. Dari kelompok 1, ayo silahkan maju ke depan dan menyebutkan selanjutnya. Menyebutkan selanjutnya. Bagaimana sikap kita terhadap iman kepada malaikat? Jelaskan. Sikap kita yaitu cara beriman kepada malaikat, meyakini bahwa adanya malaikat, meyakini bahwa malaikat adalah utusan Allah yang mulia dan tidak memiliki nafsu. Kita yakin bahwa malaikat mencatat seluruh amal perbuatan kita selama di dunia, entah itu baik ataupun buruk, yang dimana amal itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak ada manusia yang mampu menghindar dari siksa kubur dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Sebentar. Ini dapat hadiah dari Ibu buat kalian berdua. Dua ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi dari teman kelompok 1, kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai 5 malaikat. Nah, selanjutnya ada malaikat setelah Mungkar siapa? Nakir. Tugasnya yaitu sama, menanyai mayit di dalam kubur. Lalu malaikat Rokib yang tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk. Selanjutnya malaikat Malik yang tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Oke, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Dan tugas untuk berikutnya yaitu dari anak-anak semuanya, Ibu harap minggu depan dapat mengumpulkan tugas terstruktur, yaitu mengenai cerita Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat Jibril. Nah, ini tugasnya. Jadi minggu depan kalian mencari artikel atau jurnal atau cerita tentang Nabi Muhammad yang didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika apa saja? Ketika diturunkan wahyu, atau ketika malaikat Jibril akan memberikan kain kafan, atau ketika malaikat Jibril membelah dada Rasulullah ya. Minggu depan ditulis di folio, lalu dikumpulkan pada Ibu, akan menjadi nilai semester. Oke. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.